Ketika puasa Ramadan pertama kali diwajibkan, para sahabat menyambutnya dengan semangat. Namun pada masa itu, aturan waktu puasa belum sejelas sekarang. Mereka masih bertanya-tanya kapan tepatnya harus mulai menahan makan dan minum, dan kapan boleh berbuka puasa. Kebingungan itu pun terjawab ketika Rasulullah menerangkan ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Bila Ramadan tiba, makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tetapi sebagian sahabat memahaminya secara harfiah. Salah satunya sahabat bernama Adi bin Hatim. Ketika ia pulang ke rumah, ia mengambil dua benang, satu putih dan satu hitam. Lalu ia meletakkannya di bawah bantal. Sepanjang malam ia memperhatikan kedua benang itu, berharap bisa melihat perbedaannya sebagai tanda dimulainya puasa. Namun hingga fajar tiba, kedua benang itu tetap terlihat sama. Ia pun merasa kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada yang salah. Bukan hanya Adi bin Hatim, ternyata beberapa sahabat lain juga ada yang melakukan hal serupa. Ada yang mengikatkan benang putih dan hitam di kaki mereka. Mereka terus makan dan minum sampai merasa bisa membedakan kedua benang tersebut. Namun hasilnya tetap sama, mereka tidak menemukan perbedaan yang jelas dari benang itu. Keesokan harinya, para sahabat pun menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Rasulullah tersenyum mendengar kisah sahabat itu. Dengan penuh kelembutan, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelapnya malam, dan benang putih adalah terangnya fajar. Sejak saat itu, para sahabat memahami bahwa ayat tersebut bukan tentang benang sungguhan, tetapi tentang perubahan alam dari malam menuju pagi. Allah menggunakan perumpamaan agar manusia mudah memahami tanda waktu puasa. Tak lama kemudian turunlah ayat lanjutannya, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam tiba. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang dalam keadaan iman yang baik. Ketika puasa Ramadan pertama kali diwajibkan, para sahabat menyambutnya dengan semangat. Namun pada masa itu, aturan waktu puasa belum sejelas sekarang. Mereka masih bertanya-tanya kapan tepatnya harus mulai menahan makan dan minum, dan kapan boleh berbuka puasa. Kebingungan itu pun terjawab ketika Rasulullah menerangkan ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Bila Ramadan tiba, makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tetapi sebagian sahabat memahaminya secara harfiah. Salah satunya sahabat bernama Adi bin Hatim. Ketika ia pulang ke rumah, ia mengambil dua benang, satu putih dan satu hitam. Lalu ia meletakkannya di bawah bantal. Sepanjang malam ia memperhatikan kedua benang itu, berharap bisa melihat perbedaannya sebagai tanda dimulainya puasa. Namun hingga fajar tiba, kedua benang itu tetap terlihat sama. Ia pun merasa kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada yang salah. Bukan hanya Adi bin Hatim, ternyata beberapa sahabat lain juga ada yang melakukan hal serupa. Ada yang mengikatkan benang putih dan hitam di kaki mereka. Mereka terus makan dan minum sampai merasa bisa membedakan kedua benang tersebut. Namun hasilnya tetap sama, mereka tidak menemukan perbedaan yang jelas dari benang itu. Keesokan harinya, para sahabat pun menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Rasulullah tersenyum mendengar kisah sahabat itu. Dengan penuh kelembutan, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelapnya malam, dan benang putih adalah terangnya fajar. Sejak saat itu, para sahabat memahami bahwa ayat tersebut bukan tentang benang sungguhan, tetapi tentang perubahan alam dari malam menuju pagi. Allah menggunakan perumpamaan agar manusia mudah memahami tanda waktu puasa. Tak lama kemudian turunlah ayat lanjutannya, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam tiba. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang dalam keadaan iman yang baik.